Begini jadinya kalau sembarangan membombardir jalur Gaza, Israel sudah kehilangan dukungan dari Amerika dan negara Eropa lainnya. I think that we have made it clear to the Israelis, and they're aware, that the safety of innocent Palestinians is still of great concern. And so the actions they're taking must be consistent with attempting to do everything possible to prevent innocent Palestinian civilians from being hurt, murdered, killed, lost. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan Israel sudah kehilangan dukungan atas pemboman secara sembarangan selama berbulan-bulan di jalur Gaza. Ia menyerukan Benjamin Netanyahu harus berubah untuk memperlihatkan keretakan baru dalam hubungannya dengan Perdana Menteri Israel itu. Keamanan Israel bisa saja bergantung pada Amerika Serikat, namun saat ini Israel memiliki lebih dari Amerika Serikat. Israel memiliki Uni Eropa, namun kini banyak negara-negara Eropa telah meninggalkan Israel. Namun Israel mulai kehilangan dukungan tersebut dengan pemboman tanpa pandang bulu yang terjadi, kata Biden seperti dilansir dari Reuters. Ia juga menyinggung percakapan pribadinya dengan Netanyahu, di mana pemimpin Israel itu berkata, "Anda mengebom Jerman, Anda menjatuhkan bom atom, banyak warga sipil tewas." Biden mengatakan dia menjawab, ya itu sebabnya semua lembaga ini didirikan setelah Perang Dunia Kedua untuk memastikan hal itu tidak terjadi lagi. Jangan membuat kesalahan yang sama seperti yang kita lakukan pada 9/11 atau 9/11. Tidak ada alasan mengapa kita harus berperang di Afghanistan. Biden mengatakan pada Netanyahu jika dia harus segera berubah dan menambahkan bahwa pemerintahan di Israel membuat hal ini menjadi sangat sulit. Dia juga mengatakan bahwa pada akhirnya Israel tidak bisa mengatakan tidak terhadap negara Palestina yang ditentang oleh kelompok garis keras Israel. Kita mempunyai peluang untuk mulai menyatukan kawasan dan mereka masih ingin melakukannya. Namun kita harus memastikan bahwa Netanyahu memahami bahwa dia harus mengambil tindakan. Anda tidak bisa mengatakan tidak ada negara Palestina. Anda harus mendukungnya karena Hamas terus bergerak dan Israel makin ditinggalkan oleh pendukungnya. Organisasi Intelijen Nasional atau MIT Turki terungkap telah menyelamatkan seorang peretas Palestina dan juga penculikan atau pembunuhan oleh Badan Intelijen Israel Mossad dalam pengungkapan terbaru operasi balasan MIT terhadap mitranya dari Israel. Dinamakan oleh media Turki sebagai Omad A, yang kabarnya merupakan lulusan program komputer dari Universitas Islam Gaza, dianggap sebagai arsitek peretasan perangkat lunak untuk Kementerian Dalam Negeri Gaza yang dapat menyusup ke ponsel yang beroperasi pada Android, serta meretas ke dalam sistem pertahanan udara Iron Dome Israel yang terkenal kejam. Pada tahun 2015 dan 2016, tindakan yang diambil oleh Omar A dilaporkan membantu sayap politik kelompok perlawanan Palestina Hamas Brigade Al-Qassam meluncurkan roket ke arah Israel tanpa dapat dicegat sebagai tanda mereka sangat memadai. Menurut surat kabar dari Sabah, intelijen Israel mencoba melacak gangguan yang dialami peretas setelah melakukan penelitian selama 3 tahun, sehingga menambahkannya ke daftar Mossad sebagai target potensial. Dalam upaya untuk membujuknya agar ditangkap untuk dibawa ke Tel Aviv untuk diinterogasi, agensi tersebut secara anonim menawarinya pekerjaan melalui perusahaan perangkat lunak Norwegia pada tahun 2019, tetapi dia menolak karena kecurigaan keterlibatan Israel dan dia selalu akan mendukung Palestina, tidak mau terjebak dalam permainan Zionis. Sebelumnya pada tahun 2020 dia pindah ke Istanbul, Turki.
di mana seorang agen Mossad bernama Raed Ghazal yang menyamar sebagai manajer hak asasi manusia di perusahaan Prancis Think Higher menawarkan pekerjaan kepada Omar pada tahun berikutnya. Mewawancarai 2 kali dan berusaha mendapatkan dia untuk mendapatkan pekerjaan bergabung dengan perusahaan. Agen Mossad lainnya bernama Omar Salabi menghubunginya dari dari perusahaan yang diduga sama dan menyingkirkan. Dia pun meyakinkan Omar untuk menyelesaikan proyek pengkodean perangkat lunak seharga $10.000 Amerika. Lalu agen Mossad lainnya bernama Nikola Ranonich ditemani 3 orang lainnya yang bekerja untuk intelijen Israel dan menyamar sebagai tim pengembang, kemudian menghubungi peretas Palestina tersebut pada Juni 2022 dan menawarinya pekerjaan baik di Brazil ataupun di Istanbul, sambil memberi semangat untuk bepergian ke luar negeri. MIT yang dilaporkan mengetahui status Omar dan telah memantau situasinya, turun tangan dan memperingatkan peretas tersebut agar tidak bepergian. Akhir tahun lalu dia kemudian pergi ke Malaysia untuk berlibur, di mana dia diculik di ibu kota, Kuala Lumpur, dan dibawa ke kabin terpencil sekitar 50 km jauhnya. Peretas tersebut diinterogasi dan disiksa oleh orang-orang yang bekerja untuk Mossad, dan para agen tersebut bergabung melalui panggilan video dari Tel Aviv, menanyai Omar tentang metodenya dalam menyusup ke sistem Iron Dome dan konstruksi perangkat lunak peretasan teleponnya. Karena MIT secara diam-diam telah memasang perangkat lunak pelacakan ke telepon Omar sebelum perjalanannya, lembaga tersebut dapat merujukan dengan tepat lokasi di mana ia ditahan dan pejabat Turki menghubungi pihak berwenang Malaysia sehingga pasukan keamanan wilayahnya tersebut dapat menggerebek kabin dan menyelamatkan si peretas. Pihak Malaysia juga menangkap 11 tersangka dalam proses tersebut yang terkait dengan penculikan tersebut. Setelah cobaan tersebut, Omar dilaporkan kembali ke Turki dan dibawa ke rumah persembunyian yang disediakan oleh MIT, memastikan perlindungannya agar tidak menjadi sasaran lebih lanjut oleh Mossad. Kasus ini adalah penggerebekan intelijen terbaru yang dilakukan oleh intelijen Turki terhadap rekan-rekan Israel mereka dalam beberapa tahun terakhir, menangkap agen Mossad dan tersangka yang telah memata-matai warga Iran dan juga Palestina di Turki.